Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami dari kelompok 5. Teman-teman pernah dengar nggak sih ada sebuah pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu kami dari kelompok 5 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kami memulai presentasi. Dimulai dari saya Rizky Aladina. Saya Siti Zakia Arfa. Saya Syifa Novia Rizky. Saya Raffi Mahendra Yasa. Saya Revana Saputra. Saya Revana Pasya. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan mengenai materi hidrologi. Pengertian siklus hidrologi. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci proses hidrologi tersebut dapat berjalan secara terus-menerus. Proses terjadinya siklus hidrologi yang pertama ada evaporasi. Evaporasi adalah proses air berubah dari padat menjadi gas atau uap air di atmosfer. Air berpindah dari permukaan menuju atmosfer melalui evaporasi. Proses perubahan uap air menjadi gas. Sekitar 90% proses evaporasi berasal dari lautan dan 10% berasal dari perairan darat dan vegetasi. Selanjutnya adalah transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan air ke atmosfer dari daun dan batang tanaman. Setelah proses transpirasi, selanjutnya ada proses kondensasi. Proses kondensasi adalah perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat seperti gas atau uap menjadi cairan. Selanjutnya ada proses presipitasi. Presipitasi adalah proses mencairnya awan akibat pengaruh suhu udara yang tinggi. Pada proses inilah hujan terjadi. Butiran-butiran air jatuh dan membasahi permukaan bumi. Selanjutnya ada infiltrasi. Pada proses ini air hujan jatuh ke dalam permukaan bumi, khususnya daratan, meresap ke dalam tanah dengan cara mengalir secara infiltrasi atau perkolasi, melalui celah-celah dan pori-pori tanah dan batuan, sehingga mencapai muka air tanah atau water table yang kemudian menjadi air bawah tanah. Proses terakhir adalah runoff. Pada proses ini, air dapat bergerak akibat aksi kapiler atau air dapat bergerak secara vertikal atau horizontal di bawah permukaan tanah hingga air tersebut memasuki kembali sistem air permukaan. Air permukaan, baik yang mengalir maupun yang tergenang, seperti danau, waduk, atau rawa. Dan sebagian air bawah permukaan akan berkumpul dan mengalir membentuk sungai dan berakhir ke laut. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam siklus hidrologi. Yang pertama itu ada siklus pendek. Air laut mendapat sinar matahari, kemudian mengalami penguapan yang semakin lama semakin banyak. Setelah mencapai ketinggian tertentu, temperatur udara menurun, maka terjadilah kondensasi atau pengembunan, dan terbentuk awan yang mengakibatkan turunnya hujan di atas permukaan laut tersebut. Siklus ini dinamakan dengan siklus pendek. Air laut yang mendapat sinar matahari kemudian menguap. Uapan tersebut terbawa oleh angin naik ke daratan. Akibat suhu udara di atas daratan, atau biasa pegunungan dingin, maka terjadilah kondensasi sehingga terbentuklah awan. Jika awan tersebut telah jenuh oleh uap air, terjadilah hujan. Air hujan tersebut ada yang mengalir di permukaan bumi, meresap ke dalam tanah, ada yang masuk danau, sungai, dan akhirnya kembali ke laut. Siklus peredaran air ini disebut siklus sedang. Oke, kita lanjut ke pembahasan terakhir dari materi kita, yaitu mengenai macam-macam siklus hidrologi. Nah, bagian paling terakhir dari part ini adalah siklus panjang. Nah, siklus panjang dalam siklus hidrologi itu dapat terjadi karena pengaruh sinar matahari yang mengakibatkan air laut itu menguap. Nah, uap air tersebut itu terbawa oleh angin jauh ke wilayah daratan. Nah, setelah mengalami pendinginan, uap air tersebut itu akan berubah menjadi kristal es sehingga terjadilah hujan salju. Nah, salju yang berkumpul membentuk padang salju yang kemudian mencair dan mengalir pada sungai es atau disebut sebagai gletser. Nah, setelah mencair, akhirnya kembali lagi ke laut, dan siklus ini disebut sebagai siklus panjang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.